Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي رحمكم الله جميعا, jamaah Masjid Asy-Syuhada yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah atas nikmat yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita. Tidak pernah berkurang sedikit pun rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, sehingga senantiasa Allah liputi petunjuk-petunjuk itu kepada hambanya. Cuman kita saja yang kadang-kadang sering kurang bersyukur kepada Allah. Kita melewatkan waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulnya yang mulia, untuk mengenal dinnya yang sangat sempurna ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darul imtihan, ya, kampung ujian. Sehingga seseorang itu berhak menyandang predikat Abdullah, hamba Allah. Itu bukan hanya sekedar ucapan, saya beriman, saya mengikuti Rasulullah, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah. Kalau seandainya perkara itu cukup dengan ucapan, maka orang-orang munafikun pun akan masuk ke dalam keimanan. Ya, terkadang-kadang mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan keimanan tersebut. Namun ikhwati azakumullah, Allah menguji, benar iman itu? Benarkah kecintaan itu? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah dibiarkan orang-orang itu akan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Allah, saya cinta agama ini, sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka ketahuan manakah di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya, ujian apa yang paling berat dalam hidup kita ini? Hah? Keimanan, kesabaran, apalagi Pak yang paling berat? Yang paling berat kita diuji dengan sholat kita, dengan saum kita, diuji dengan iman kita. Itu yang paling berat. Apa maksudnya? Kalau kita diuji dengan kemaksiatan, kita tahu bahwa itu maksiat.
Sehingga banyak orang bisa lepas dari kemaksiatan. Setelah dia pelajari, ini maksiat, ini maksiat. Tetapi yang paling sulit dilepaskan seseorang dari ujian di dunia ini adalah ujian iman. Yaitu si fulan beriman, si fulan beriman, si fulan beriman. Semuanya menyatakan taat. Semuanya menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sehingga kita bingung. Saya mau mengikuti iman yang mana? Itu yang paling banyak menyebabkan manusia tergelincir dari kebenaran. Jadi masing-masing orang mengaku sholat. Masing-masing orang mengaku saum. Masing-masing orang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul. Sehingga kita berhadapan dengan orang taat. Tapi apakah semua ketaatan itu diakui oleh Allah? Nah, ini yang jadi masalah, ya. Sehingga para ulama menyebutkan yang paling berbahaya di dalam kehidupan manusia ini adalah orang beriman tapi imannya meleset. Dia merasa taat, dia merasa sudah benar, ternyata dia menyimpang dari kehendak Allah dan Rasul. Ini yang paling berbahaya. Kalau orang bermaksiat, dia tahu dia sedang bermaksiat. Dia salah. Dia mengikuti hawa nafsu. Orang tahu. Sehingga pada satu saat dia akan kembali. Dia akan kembali, ya kalau dia mendapatkan ya komunitasnya, mendapatkan dukungan-dukungan dari orang, maka dia akan kembali kepada ketaatan tersebut. Tetapi ketika seseorang itu kembali kepada ketaatan, apakah dia sudah dijamin dia benar-benar berada di atas ketaatan? Ini yang jadi masalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan itu berkaitan dengan syahadat kita. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Apa benar di dalam ketaatan itu kita menyembah Allah? Atau bisa jadi di situ ada kemusyrikan. Kita juga mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi apa benar kita berada di atas pengakuan bahwa Rasulullah SAW lah sebagai utusan Allah, atau justru kita membuat aturan kita sendiri, membuat agama kita sendiri, bahkan mungkin menyampingkan Rasulullah SAW di dalam apa? Di dalam ikutan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah nggak ini, Pak? Masalah besar. Masalah besar. Karena keimanan-keimanan itu, ikhwati azakumullah, kalau semuanya dijamin surga, maka nggak ada masalah. Bapak silahkan beriman model begini, berislam model begini, mengikuti cara Rasulullah model begini, semuanya masuk surga. Kalau seperti itu apa? Alhamdulillah, nggak ada masalah kita. Tetapi ikhwati azakumullah, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan Allah memunculkan bentuk-bentuk keimanan itu. Allah uji kita. Kita berada di atas keimanan seperti apa? Dan Allah melalui lisan Rasulnya mengatakan, Man ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian ini yang hidup setelah aku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan apa? Ikhtilafan katsira. Perbedaan yang banyak. Perbedaan di mana, Pak? Perbedaan di masalah dunia kah? Kalau seandainya perbedaan di dalam masalah dunia, Rasulullah SAW nggak perlu kasih tahu. Mesti kita berbeda, ya. Berbeda di dunia ini. Ada yang model cari begini, ada yang cari rezeki model begitu, dan lain-lain sebagainya. Mesti berbeda. Dan akan terus berbeda. Ila yaumil qiyamah. Urusan dunia. Urusan dunia.
Namun yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, fasayarah tilafan katsira, artinya berbeda dalam urusan iman kalian kepada Allah. Cara kalian bertauhid, cara kalian beragama. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Fasayarah tilafan katsira. Kalian nanti akan melihat model-model yang sangat banyak di dalam mempraktekkan iman kepada Allah, mempraktekkan iman kepada Rasulullah dan seterusnya. Semuanya mengaku apa? Mukmin, mengaku muslim. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kulluhum finnar. Padahal dia mengaku apa? Mukmin, muslim. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Ini yang kita sampaikan ini tahzir ya, peringatan, bukan takrir, penetapan bahwa kita nanti setelah kajian ini bisa menghukumi orang ini mukmin, ini kafir, itu bukan urusan kita. Tetapi kita mendengarkan peringatan Rasulullah SAW ini. Berarti ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka belum tentu itu. Belum tentu. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku nanti akan terpecah belah, berselisih 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Rasulullah. Seluruhnya di neraka illa wahidah, kecuali cuma satu. Karena memang Allah ahad. Rasulullah SAW cuma satu. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin begitu banyak orang bermodel-model di dalam berakidah dia, di dalam beriman dia. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menentukan nasib yang sangat besar. Ya. Menentukan nasib yang sangat besar di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Kalau seandainya penderitaan itu di dunia, selesai kita. Ya, bersabar saja, 70 tahun selesai, 80 tahun selesai. Tapi nanti di akhirat, satu masa yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan itu. Maka penting nggak, Pak, kita mengetahui yang satu itu? Penting sekali. Menentukan nasib kita. Di tengah kita bingung ya di dalam kehidupan ini. Semuanya mengaku beriman. Ya. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Tata caraku. Cara aku beragama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khalifahku setelah aku yang diberi petunjuk. Apa maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Apakah mengikuti semua detil kehidupan Rasulullah dari A sampai Z? Maka mustahil Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau model begitu. Ya. Bukan yang kita ikuti itu adalah detilnya, bukan. Sehingga ada orang mengatakan kalau antum pakai motor, itu berarti nggak ngikutin Rasul. Karena Rasul pakai onta, pakai kuda. Kalian yang memakai kacamata, itu nggak ngikutin Rasul. Karena Rasul nggak pakai kacamata. Nah itu kalau begitu berarti apa? Berarti pemahamannya kita mengikuti detil Rasulullah SAW. Apa saja, detil. Maka ikhwati azakumullah, tidak ada satupun manusia yang bisa begitu. Ya. Para sahabat pun tidak. Ya. Lalu apa yang dimaksud mengikuti Rasulullah SAW? Maka yang dimaksud mengikuti Rasulullah, mengikuti pola beliau. Pemahaman beliau, cara beliau di dalam memahami agama ini. Itu yang dimaksud. Ya semisal kalau kita bertanya dahulu Rasulullah SAW naik onta,
Itu apa pemikirannya? Apa alasannya naik onta? Apa fungsi onta tersebut? Ya, fungsi onta adalah kendaraan. Tujuannya adalah untuk lebih menghemat tenaga, mempercepat perjalanan, mempermudah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu di zaman kita ini kita lihat motor, kita lihat mobil, kita lihat sepeda. Sama nggak pemikirannya itu? Sama. Oh, berarti itu yang kita ikutin. Bukan detailnya, tapi polanya, pemikirannya. Sampai-sampai ada orang mengatakan Anda dari rambut sampai kaki bid'ah. Benar nggak, Pak? Di zaman Nabi Anda nggak rambut? Ada hidung? Ada mulut? Ada. Sehingga kita ini dari ujung rambut sampai kaki itu sunnah. Siapa yang bilang bid'ah? Di zaman Nabi ada rambut. Di zaman Nabi ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Bukankah kita juga memiliki itu? Sama kita dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan, oh muka Anda beda dengan muka Nabi. Kita katakan apa? Abu Bakar As-Siddiq sama dengan Rasulullah mukanya. Umar bin Khattab sama dengan Rasulullah mukanya. Beda. Jadi perbedaan kita dengan masa Rasulullah SAW berarti apa? Berarti juga terjadi perbedaan itu di zaman Rasulullah. Sehingga dari ujung rambut kita ini sampai kepada ujung kaki kita adalah sunnah. Kalau itu yang dimaksud. Ya. Kalau itu yang dimaksud detil. Tetapi ikhwati azakumullah bukan itu yang dimaksud. Nah sekarang ikhwati azakumullah, apa perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu? Apa perbedaannya, Pak? Sama-sama punya rambut, sama-sama punya tangan, punya kaki. Ya. Perbedaannya adalah di dalam masalah al-ghaib. Di dalam masalah kegaiban. Ini bedanya. Apa itu gaib? Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, kita bisa temukan dengan indera kita. Mata kita nggak bisa lihat. Ya. Kita tidak bisa mencium baunya kayak gimana. Kita tidak bisa mendengar beritanya bagaimana. Ya. Kita tidak bisa merasakannya, menyentuhnya. Itu namanya gaib. Adapun masalah-masalah yang bisa kita lihat dengan mata, maka kita sepakat semuanya. Tidak ada perbedaan kafir, tidak ada perbedaan mukmin. Semuanya percaya. Ya seandainya saya katakan di atas meja ini ada laptop, percaya nggak Pak? Percaya. Kenapa? Karena mata kita ngelihat. Seandainya di sini ada orang mukmin, ada orang kafir. Beda agama lah. Berdua di sini. Lalu kita tanya, kamu percaya nggak ada laptop? Dia bilang orang mukmin apa? Percaya. Orang kafir ketika ditanya percaya nggak di atas meja ini ada laptop? Dua-duanya percaya. Lalu apa bedanya antara mukmin dengan orang kafir? Sama-sama percaya. Kenapa? Karena itu urusan musyahadah yang bisa disaksikan dengan mata. Maka tidak ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Karena urusan-urusan yang bisa dilihat dengan mata itu bisa dibuktikan benar tidaknya orang tersebut. Ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada perbedaan manusia di dalam perkara musyahadah yang disaksikan oleh indera. Seandainya ikhwati azakumullah di dalam ruangan ini, mohon maaf, misalnya ada yang buang angin. Percaya nggak Pak? Nggak ada suaranya. Nggak bisa kita lihat. Kita nggak dengar suaranya. Bentuknya kita nggak lihat. Cuman apa? Baunya kita cium. Berarti itu gaib apa tidak? Belum gaib. Karena masih ditangkap oleh indera kita. Ya, masih dicium oleh indera kita. Walaupun mata kita nggak ngelihat. Ya, telinga kita nggak dengar.
tetapi kita mencium baunya. Oh, berarti itu bukan gaib. Kegaiban itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh indera kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang membedakan kita dengan keimanan-keimanan yang benar atau tidak tersebut. Perkara gaib ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah berkaitan dengan sumber. Dengan sumber yang dia dapatkan. Dia tidak bisa buktikan. Dia hanya berpegang kepada sumber yang dia terima berita tersebut. Tidak bisa dia rinci ya. Semisal kita ingin merinci meja ini, kita bisa melihatnya. Oh, meja ini tapaknya warna putih. Di atasnya ada laptop, ya ada mikrofon, ada gelas, tutupnya warna silver, ada iPad dan lain-lain sebagainya. Kita bisa detil. Karena apa? Mata kita bisa melihat. Mata kita bisa melihat. Tetapi ketika masalah gaib, kita diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikatakan Nabi Musa itu menggunakan tongkat. Kalau kita ditanya bentuk tongkatnya kayak gimana? Ada yang tahu, Pak? Panjangnya berapa? Ya, lebarnya berapa? Dari kayu apa? Nggak bisa kita jelaskan. Kenapa? Karena kita cuma dengar. Nggak pernah lihat. Kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena itu ikhwati azakumullah, kegaiban itu disebutkan oleh para ulama ada 5 atau ada 4 ya. Ada 4 perkara gaib itu. Yang pertama adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu yang kita tidak ada di saat itu. Seperti cerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa, ya. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya nggak ada dinosaurus? Percaya, Pak? Yang herannya itu orang bikin film dinosaurus, kok tahu suara dinosaurus itu kayak gimana gitu. Padahal pernah nggak dia ketemu dinosaurus? Kalau bentuknya iya, tapi kalau suaranya dari mana Pak tahunya? Kita bisa membedakan suara harimau dengan suara kerbau karena kita mendengarnya. Pernah nggak dahulu orang mendengar suara dinosaurus? Yang seperti kita saksikan di film-film itu benar nggak suaranya kayak gitu? Padahal setiap binatang kan beda-beda suaranya. Dan itu gaib. Dari mana itu? Itu gaib. Jadi sesuatu yang masa lalu. Satu. Yang kedua, gaib itu adalah sesuatu yang akan datang nanti. Yang kita juga belum ada. Nanti terjadinya. Belum terjadi. Ya, seperti cerita tentang Al-Mahdi, tentang hari kiamat, tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, kejadian-kejadian di masa datang. Itu gaib juga. Karena kita tidak pernah ada. Tidak ada di situ. Tidak bisa buktikan. Itu gaib namanya. Kemudian yang ketiga, kegaiban itu adalah ma ba'dal maut. Setelah kematian ini, bagaimana bentuknya? Bagaimana keadaannya? Ya. Kita tidak tahu. Karena kita belum ada di situ. Ini kegaiban. Kemudian yang keempat, ikhwati azakumullah, kegaiban itu adalah tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana zat Allah itu? Kegaiban. Tidak bisa ada yang membuktikan. Tidak ada yang bisa mendetilkan. Karenanya ikhwati azakumullah, semua 4 perkara ini tidak bisa kita katakan kecuali kita hanya apa? Hanya berpegang kepada berita yang sampai kepada kita dan kita pun tidak bisa mendetilkannya. Maka orang-orang yang berbicara tentang masalah gaib, tetapi dia tidak menunjukkan sandaran berita tersebut, maka dinamanya apa? Rekayasa. Ya, merekayasa. Seandainya ikhwati azakumullah, ada orang menceritakan tentang Masjid Al-Quds di Palestina. Dia mengatakan ada kubahnya warna
kuning. Kemudian dia cerita detil. Lalu kita tanya, kamu pernah nggak ke sana? Enggak pernah. Lalu tadi yang detil, kira-kira. Ya. Kan orang mengatakan, kira-kira demikian. Maka ini ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadhiban an yuhditha kullama yasma'. Cukuplah bagi seseorang itu dianggap berdusta setiap dia mendengar sesuatu dia ceritakan. Bahkan dia tambah-tambahkan. Nah, ikhwati azakumullah, inilah yang membedakan kita dengan seseorang itu benar atau tidak. Ya. Ketika seseorang mengatakan Allah itu punya anak. Allah itu punya anak. Kita tanya, apa pernah ketemu Allah? Kemudian bertanya kepada Allah, Allah punya anak tidak? Oh, nggak pernah ketemu Allah. Lalu tahu dari mana kamu Allah punya anak? Oh, dari berita, dari Alkitab, dan lain-lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang Muslim bisa menyingkap tabir kegaiban itu, bisa berbicara tentang gaib, dia hanya memiliki 3 referensi. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. 3 referensi saja. Di luar 3 referensi ini berarti orang berbohong. Atau paling tidak dia tidak bisa buktikan. Dan bukan akidah. Bukan keyakinan. Yang pertama sumbernya itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Yang kedua sumbernya adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, penetapan beliau. Kemudian yang ketiga ikhwati azakumullah adalah ittifaqul ummah al-islamiyah. Kesepakatan umat Islam. Kita tanya orang di timur, ulama di timur, dia bilang A, di barat dia bilang A, di utara dia bilang A, di selatan dia bilang A, berarti itu benar. Itu sumber yang benar. Rasulullah SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat di dalam kebohongan, kesesatan. Tetapi kalau seandainya ada di antara umat itu yang mengatakan A, kemudian yang lain mengatakan B, yang lain mengatakan C, berarti itu belum menjadi akidah. Semisal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, la tusalli fi makhbitil ibil, fa innahu majma'us syaitan, atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan kalian sholat di tempat berkumpulnya onta, karena di situ adalah kumpulnya syaitan. Ada yang pernah lihat syaitan, Pak? Tapi Rasul mengatakan jangan kalian sholat di tempat berkumpulnya onta, karena tempat berkumpulnya onta itu ada kumpulan syaitan-syaitan di situ. Sehingga para sahabat itu kalau ada kandang onta atau onta-onta sedang berkumpul, mereka pergi ke tempat yang lain sholat. Karena disebutkan Rasulullah SAW pernah safar dengan para sahabat, mereka naiki onta, lalu Rasulullah SAW tertidur di subuh hari sampai agak siangan sehingga menerpa panas di pipi beliau. Beliau terbangun. Beliau terbangun dan para sahabat pun terbangun, ternyata sholat subuh telat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berjalan, ya, dengan para sahabat berjalan dari tempat onta tadi, berjalan ke tempat yang lain, lalu berwudu di situ, lalu sholat di tempat yang lain tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan di situ ada kumpulan syaitan, percaya atau tidak, Pak? Tidak. Percaya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW yang mengatakan. Sekarang kalau seandainya ada orang di zaman sekarang mengatakan, oh ini ada kerajaan jin di sini, Pak. Oh di sana ada kumpulan jin yang banyak sekali. Saya lihat ada 1000 jin. Percaya nggak, Pak? Nggak percaya. Kenapa? Nggak bisa kita buktikan. Orang itu nggak bisa membuktikan. Dia cuma ngomong. Cuman orang paling senang apa, Pak? Paling senang dikibulin.
ya, tentang masalah gaib ini, ya, tentang masalah gaib. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran? Kenapa kita harus percaya dengan Rasulullah? Kenapa kita tidak percaya dengan yang lainnya? Kenapa sumber kegaiban yang tidak bisa kita buktikan itu kita percaya kepada Allah, kita percaya ada malaikat, kita percaya pada ada surga, kita percaya ada azab kubur dan lain-lain sebagainya dengan sumber Al-Quran dan sumber Rasulullah SAW. Kenapa kita harus percaya? Kenapa kira-kira Pak? Karena dua sumber ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah selalu memiliki dua sisi. Dua sumber ini selalu memiliki dua sisi. Al-Quran berbicara tentang dunia, tentang musyahadah, tentang sesuatu yang bisa kita saksikan dengan indera kita. Kemudian juga Al-Quran berbicara tentang masalah gaib yang tidak bisa kita buktikan. Ketika Al-Quran berbicara tentang masalah yang bisa kita saksikan, adakah berita Al-Quran itu yang bohong, yang tidak bisa dibuktikan? Ada tidak, Pak? Tidak ada. Semua yang dikatakan oleh Al-Quran yang bisa kita saksikan dengan mata itu terjadi dan terbukti. Al-Quran mengatakan kama takhadatil ankabutu baitan, seperti laba-laba betina membuat rumah, membuat sarang. Al-Quran mengatakan seperti laba-laba betina membuat sarang. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan seperti laba-laba jantan membuat sarang? Dibuktikan, dilihat di dalam kehidupan laba-laba, ternyata tidak ada satupun laba-laba jantan yang membuat sarang. Yang membuat sarang laba-laba betina. Ketika Al-Quran menceritakan tentang kejadian kelahiran manusia, mulai dari setetes air mani yang menempel di rahim. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Dalam surah Al-Mu'minun lembaran pertama itu di pojok terakhir. Itu menceritakan apa proses kelahiran manusia. Pada saat itu Rasulullah tahu tidak? Ulama-ulama pada saat itu ada yang tahu, dokter ada yang tahu, nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Tetapi keesokan hari ketika ditemukan alatnya, diketahui benar semuanya diceritakan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bertemulah dua laut yang di situ ada pemisah yang tidak akan bercampur keduanya. Lalu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, iya benar, ternyata ada pemisah. Padahal Rasulullah bukan pelaut. Semua yang diceritakan. Dan yang paling kita sebutkan di dalam sejarah adalah apa? Wafatnya Abu Lahab dalam keadaan kafir. Itu yang mengatakan siapa? Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pun masuk neraka. Itu padahal kedua-duanya masih sehat, masih segar, punya pikiran, melihat Rasulullah. Tapi sampai mati nggak bisa masuk Islam. Apa sebab? Karena sudah dikatakan oleh Al-Quran. Terbukti semua yang ada di dalam kehidupan ini kita saksikan benar. Al-Quran menjelaskannya. Begitu pula ikhwati azakumullah tentang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, tentang perkara-perkara gaib, kenapa kita harus yakini? Harus kita percaya. Karena sama, Rasulullah juga memiliki dua keadaan tersebut. Rasulullah memiliki kehidupan dunia beliau yang bisa disaksikan oleh para sahabat, oleh orang-orang pada masa itu. Dan Rasulullah mulai sejak kecil nggak pernah bohong. Semua yang dikatakan beliau jujur, benar, tidak pernah berbohong. Sehingga ketika Rasulullah SAW dakwah jahriyah yang pertama kali, apa yang dijadikan dasar oleh Rasulullah SAW ketika mengajak umat pada saat itu, yang dijadikan dasar oleh beliau adalah kejujuran beliau. Kata beliau, percaya nggak Pak, Ibu sekalian, jamaah, kata beliau,
kalau seandainya saya kasih tahu di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, percaya tidak? Lalu mereka bilang apa? Percaya, karena kami nggak pernah mendapatkan engkau bohong. Lalu kata Rasulullah, bukan itu yang ingin saya katakan. Tetapi yang ingin saya katakan, sembahlah Allah, itulah ilah kalian. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka nggak pernah melihat Allah dan sudah terbiasa dengan sembahan mereka, marahlah mereka. Padahal apa? Mereka tidak punya sebuah tuduhan kepada Rasulullah bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu bohong. Karena selama hidup beliau jujur. Orang yang terbiasa jujur itu bohong sedikit aja rasanya tidak bisa. Ya. Karenanya sejarah, orang mempelajari sejarah Rasulullah SAW itu untuk apa? Supaya semakin yakin dia tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam masalah akidah. Nah sekarang ini banyak orang mengaku muslim tetapi berbicara tentang masalah gaib tidak punya referensi dari Al-Quran, dari hadis. Seumpama apa? Seumpama ada orang mengatakan bahwa orang mati kalau meninggal itu 40 hari rohnya bergentayangan mendatangi setiap rumah-rumah dari keluarganya. Itu masalah gaib atau bukan, Pak? Ruh. Masalah gaib. Ada yang pernah melihat ruh? Lalu dari mana dia tahu kalau ruh itu berjalan di antara rumah-rumah manusia? Oh, katanya ada satu ulama yang mengatakan. Siapa yang berkata? Satu ulama. Ada yang mengatakan Al-Imam Al-Auza'i yang mengatakan. Yang lain ada nggak yang mengatakan tidak ada? Oh, berarti apa? Bukan akidah. Bukan akidah. Itu namanya prinsipnya. Ya kalau cuma satu orang, dua orang yang berkata, yang lain tidak mengatakan, maka itu tidak bisa menjadikan akidah. Ada yang mengatakan bahwa ruh Rasulullah SAW bisa berjalan di muka bumi ini dan akan mendatangi setiap orang-orang yang membacakan salawat dan merayakan kelahiran beliau. Datang. Kita katakan ada nggak dasarnya? Dahulu ketika Rasulullah wafat, Umar ibnu Khattab itu marah besar. Setiap orang yang mengatakan Rasulullah mati, maka dia bilang saya akan tebas lehernya. Man qala anna Muhammadan qad mata sa'adribu unukahu. Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu mati, saya akan penggal lehernya, kata Umar. Beliau itu nggak mati, kata Umar. Beliau itu sedang menjumpai Tuhannya, nanti mau balik lagi. Seperti Nabi Musa alaihissalam menjumpai Allah di Gunung Turisina. Nanti balik lagi. Ini apa perkataan Umar? Umar berbicara tentang apa? Tentang ruhnya Rasulullah. Dari mana dia berbicara itu? Dari pikiran dia. Pikiran beliau. Karena keadaan, kesedihan, sehingga untuk menghibur diri Rasulullah tidak wafat. Rasulullah sedang menjumpai Tuhannya. Nanti balik lagi. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menasihati Umar ibnul Khattab. Dan membacakan ayat Al-Quran tentang masalah keadaan Rasulullah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Kata Abu Bakar As-Siddiq dibacakan, tidak adalah Rasulullah itu kecuali seperti rasul-rasul sebelumnya. Apabila dia meninggal, wa immata, apabila dia meninggal, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian harus balik lagi ke agama nenek moyang kalian? Berbicara tentang masalah gaib, tapi cuman tebak-tebak, cuman perasaan. Diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah hidup tidak pernah mati. Diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, baliklah Umar bin Al-Khattab. Sadar. Sadar. Karena yang tadi dia ucapkan apa? Tidak memiliki referensi. Hanya perasaan dia saja.
Dan banyak hari ini ikhwati azakumullah orang dengan perasaannya berbicara tentang masalah gaib. Ketika ditanya ruh Rasulullah satu, kok bisa datang di tempat-tempat itu? Dicari lagi pembenarannya. Bukankah kalian mengatakan anta syamsun anta badrun? Engkau wahai Muhammad itu seperti matahari. Engkau Muhammad seperti rembulan. Matahari berapa Pak? Satu. Tapi bisa dilihat di semua tempat. Begitulah Rasulullah dia bilang. Ikhwati azakumullah. Ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, apakah kita menyerupakan di dalam detailnya? Atau di dalam salah satu sifatnya yang paling dominan? Semisal Pak. Semisal kita mengatakan kepada orang. Kamu seperti singa. Apa maksudnya? Apakah badannya kayak singa? Enggak. Kita katakan demikian apa? Karena rambutnya gondrong. Ya. Dia gondrong, lalu kita katakan Anda seperti singa. Karena apa? Sifat yang paling dominan di singa apa? Gondrong. Bukan berarti dia kayak singa. Tapi salah satu dari sifat singa itu ada pada orang tersebut. Kalau misalnya kita melihat ada orang pemberani, nggak takut, kita katakan kamu seperti singa. Apa yang dimaksud? Jadi kita mengambil salah satu sifat singa itu, yaitu beraninya. Ketika para sahabat mengatakan anta syamsun, engkau seperti matahari. Apa maksudnya? Apakah Rasulullah bulat kayak matahari, kemudian ada cahayanya bersinar begitu, dan berada di tempat yang tertinggi? Tidak, para sahabat tidak menyamakan Rasulullah dengan bentuk matahari, tetapi mengambil salah satu sifat matahari, yaitu nur, cahaya. Adakah cahaya di Rasulullah SAW yang bisa menyinari seperti matahari? Tidak. Tetapi yang ada adalah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang menyinari kehidupan manusia sehingga manusia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Mana yang bahaya bagi mereka, mana yang manfaat. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya karenanya Anas bin Malik mengatakan ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anaral Madinah bin Nur. Rasulullah menerangi Madinah dengan cahaya. Apa maksud cahaya di sini? Apakah seperti cahaya matahari? Tidak. Maksudnya dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu seperti cahaya. Orang tanpa pengetahuan itu seperti kegelapan. Orang dalam posisi gelap, dia tidak bisa jalan. Dia tidak tahu mau arah kemana, mau arah kemana. Gelap. Tapi ketika ada cahaya, barulah dia bisa jalan. Maka ilmu itu seperti itu. Kita membongkar HP, gak punya ilmu, bongkar bisa, balikin, gak bisa. Gak ada ilmunya, gelap. Itu sama kayak kita membongkarnya di dalam keadaan gelap. Tapi ketika dikasih tahu ilmunya begini, masangnya begini, cepat selesai. Ya karena ada ilmunya. Itu seperti cahaya. Maka ini maknanya. Jadi bukan secara keseluruhan. Maka ikhwati azakumullah, yang membedakan kita dengan keimanan-keimanan yang lain, yang utama adalah masalah gaib. Karenanya yang pertama kali disifati oleh Allah tentang orang beriman itu apa? Masalah gaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama kali, ya. Karena kalau kita ingin membedakan mukmin itu, maka yang pertama kali bagaimana dia menyingkap tabir kegaiban. Dan apa dia berbicara tentang masalah gaib. Banyak orang berbicara tanpa ilmu, tanpa dasar. Hanya diyakinin saja. Ya, diyakini saja. Maka ini ikhwati azakumullah, para sahabat demikian. Mereka mempercayai gaib itu hanya dengan, kalau di masa mereka, dengan dua tadi referensi, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mereka berhenti di mana berhentinya Al-Quran. Mereka tidak lagi melebar-melebarkan. Ketika mereka membaca Al-Quran, Innallaha ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah beristiwa di arsy. Arsy mereka tidak pernah lihat. Allah mereka tidak pernah lihat. Ketika Allah memberitakan, mereka beriman. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, istiwa di mana?
Apa artinya istiwa? Tidak ada. Karena tidak dinukil kepada kita tafsirannya, takwilnya. Di masa kita sekarang ini, orang seperti pernah melihat Allah. Sehingga istiwa itu bukan begitu maksudnya. Istiwa ini maksudnya begini. Lalu kita tanya, dari mana kamu tahu begini? Oh, ini adalah bahasa tasbih penyerupaan. Kita tanya, apa Allah bisa diserupakan? Tidak bisa diserupakan. Allah tidak bisa diserupakan. Kalau begitu apa? Kalau begitu berarti iman. Beriman saja. Beriman Allah istiwa di aras. Dan seterusnya demikian. Karena sifat-sifat Allah termasuk apa? Perkara gaib. Kita hanya mentok di berita yang sampai. Begitulah ikhwati azakumullah cara kita menyingkap kegaiban itu bukan dengan mukasyafah, penghayalan kita dan sebagainya yang tidak punya referensi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala yang menyampaikan berita tentang kegaiban. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Walaupun banyak dalil-dalil dari Al-Quran yang kita ingin sampaikan tentang masalah ini, tetapi karena waktu kita yang terbatas, maka saya cukupkan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah sekalian tentang masalah ini. Nah. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita, Ustaz Muhammad Rasih. Di antara bapak-bapak yang hadir di masjid maupun yang hadir di online, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Mungkin kami dulu nih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, mengenai hal gaib. Makhluk ciptaan Allah seperti jin, itu apakah hal yang gaib Ustadz? Karena ada juga beberapa orang yang mengaku misalnya bisa melihat jin. Atau makhluk-makhluk lain. Apakah ada hal-hal yang sifatnya gaib yang pada akhirnya ada seorang makhluk lain seperti manusia yang mengaku bisa memahaminya, bisa melihat? Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kegaiban itu bertingkat ya. Kegaiban itu bertingkat. Ada kegaiban mutlak. Kegaiban mutlak ya seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mutlak gaib. Tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia ini. Bahkan ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau melihat Tuhanmu? Lalu Rasulullah mengatakan, nurun ala nur. Aku melihat cahaya demi cahaya. Tidak melihat kepada Rabb. Karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan, ketika nanti Dajjal datang, kemudian Dajjal mengaku sebagai Tuhan, maka Rasulullah mengajarkan, i'lamu annaka la tara rabbaka wa anta hayyun. Ketahuilah kamu tidak akan bisa lihat Tuhanmu kalau engkau masih hidup. Jadi Dajjal itu apa? Palsu. Karena Tuhan tidak akan bisa dilihat ketika kita masih hidup. Itu kata kuncinya. Ya. Maka kegaiban ini mutlak. Kemudian ada yang namanya gaib nisbi. Gaib nisbi. Pada satu saat dia gaib, pada kesempatan lain dia tidak gaib. Seperti saya ketika ditanya, berapa orang di balik sitar itu? Berapa banyak ibu-ibu yang ada di belakang sitar itu? Mata saya nggak ngelihat. Terhalang oleh sitar. Sehingga saya tidak bisa merekayasa, oh itu sekian. Misalnya. Ketika ada orang bisa menebak sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, maka kita tanya, dari mana engkau tahu? Dengan alat misalnya. Oh ternyata ada CCTV. Saya lihat di kamera, oh ini saya hitung. Ada caranya. Yang kedua, ada orang memakai perantara jin. Perantara jin. Dia bekerja sama dengan jin, lalu jin ini pergi ke tempat yang dia tadi terhalang. Pergi ke rumah si fulan. Lalu jinnya mengatakan di sana ada pohon jambunya, di sana ada ininya, ada itunya. Diberitahu oleh jin. Sekarang berita jin bisa benar atau tidak? Bisa benar, bisa juga tidak. Ya. Nah, ini namanya nisbi. Nah, kemudian tentang jin. Apakah ini juga kegaiban? Jin itu kegaiban nisbi. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak.
Siapa yang bisa melihat jin? Yang bisa melihat jin hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Hanya Rasulullah SAW dan para anbiya. Itu yang mengatakan adalah Al-Quranul Karim. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi illa man irtada mir rasulin. Dialah Allah yang maha gaib. Allah tidak menampakkan kegaibannya. Di antara yang digaibkan oleh Allah adalah jin. Ya. Fala yudhiru ala ghaibihi. Allah tidak menampakkan kegaibannya ini. Surga, neraka, dan sebagainya. Tidak ditampakkan oleh Allah. Kecuali yang bisa menceritakan kegaiban itu siapa? Manirtada, orang yang diridai. Siapa itu? Mir rasulin, dari rasul. Sehingga ketika ada orang berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, surga itu begini, 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 dia bilang. Saya melihat surga. Ya. Saya diundang oleh bangsa jin, misalnya. Maka kita tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dengan kabilah-kabilahnya melihat kalian dari tempat kalian tidak melihatnya. Tidak bisa melihat jin itu. Jadi yang mengatakan tidak bisa melihat jin siapa? Al-Quran. Lalu ada orang mengatakan saya bisa melihat jin. Mana yang kita percaya? Maka kaidahnya dalam masalah kegaiban ini, kita hanya percaya dengan sumber dari Al-Quran. Adakah pengecualiannya? Ada. Yang dikecualikan siapa? Rasulullah. Ya. Disebutkan Rasulullah SAW menangkap anak-anak jin. Rasulullah sedang sholat, diganggu oleh anak-anak jin. Ditangkap oleh Rasulullah, diikat di tiang masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti kalau subuh, saya akan kasih tahu pada sahabat, ini loh jin itu. Ketika datang waktu subuh, Rasulullah ingin memberitahu, kalau dalam bahasa orang sekarang membukakan mata gaib, ya, memperlihatkan jin. Ketika Rasulullah ingin melakukan itu, beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habbi mulkan la yambagi ahadam minal alamin. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pantas bagi orang selain aku. Di antara kerajaan Nabi Sulaiman adalah menguasai jin, melihat jin, memerintah jin. Kalau aku lihatkan jin-jin ini kepada sahabatku, berarti aku tidak menghargai doa Nabi Sulaiman itu. Maka nggak jadi. Rasulullah nggak jadi memperlihatkan jin-jin itu. Lalu dikomentari oleh para ulama, tidak ada yang melihat jin kecuali Rasulullah. Lalu disebutkan ada beberapa sahabat yang melihat jin, seperti Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, aku pernah melihat jin, kakinya itu seperti kaki anjing berbulu. Atau Abu Hurairah pernah menangkap jin yang ingin mengambil harta zakat. Maka para ulama mengatakan jin itu bisa dilihat oleh manusia tidak dalam bentuk aslinya. Dia menyerupa ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Kadang dia berbentuk pocong, kadang dia berbentuk tuyul, ya, kadang dia berbentuk kolor hijau dan lain-lain sebagainya. Ya, sesuai dengan apa persepsi yang ada di benak manusia. Dia menggoda manusia untuk meyakinkan akidah yang keliru tadi. Dia muncullah orang yakin ada sundul bolong, datang jin dengan bentuk sundul bolong. Ada orang meyakini ada tuyul, datang jin dengan bentuk tuyul. Padahal apakah bentuk jin seperti itu? Tadi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sehingga ikhwati azakumullah, kalau ada orang mengaku melihat jin, berarti dia pendusta. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang mengaku melihat jin, jangan jadikan saksi di pengadilan. Pendusta, tidak bisa dipercaya. Ya. Ini yang disebutkan, dan inilah akidah ikhwati azakumullah. Ya. Karenanya kita hanya berpatokan kepada itu, sehingga kita aman dari tipu-tipu orang, ya. Dari tipu-tipu orang. Orang melakukan gini begitu, kita tinggal ukur saja, omongan dia benar nggak? Ya. Seperti orang mengatakan istrinya raja yang menggoda Yusuf namanya Zulaiha. Tahu dari mana, Pak? Pernah kenalan nggak dengan istrinya raja yang menggoda Nabi Yusuf?
Dari Bani Israel. Kalau dari Bani Israel, la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan engkau benarkan, jangan engkau dustakan. Ya biasa saja. Jadi informasi, jangan diyakini. Banyak orang meyakini sampai-sampai doa nikah dijadikan nama itu. Allahumma alif bainahuma kama allabta baina Yusuf wa Zulaiha. Itu kan berarti meyakini sampai dibawa ke doa. Enggak ada itu. Enggak bisa. Karena itu perkara gaib ya. Jadi demikian Pak. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi membacakan surat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana menerangkan pada orang yang mengatakan bahwa berarti Allah itu membutuhkan ars, Allah membutuhkan makhluk, padahal Allah tidak perlu makhluk. Bagaimana Allah dulu sebelum ada makhluk di mana gitu? Bagaimana menerangkan beliau? Ya, barakallahu fiik. Memang orang yang mengatakan Allah butuh aras itu pernah ketemu Allah. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah engkau butuh aras ya? Apakah ketika kita mendengar berita Allahu 'alal 'arsy istawa itu berarti maknanya Allah butuh aras? Belum tentu, kita nggak tahu. Apakah Allah butuh atau tidak? Kita tidak tahu. Karenanya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ini masalah gaib. Ketika saya datang mengambil kursi, itu saya butuh kursi. Karena apa? Karena kita melihat, oh dia ngambil kursi, dia butuh kursi, dia duduk di situ. Kita bisa katakan demikian. Allah tidak kita lihat, kita cuma datang berita Allahu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di aras. Bagaimana kalau sebelum aras diciptakan? Itu masalah lain lagi. Kita nggak tahu lagi. Yang tahu yang diberitakan oleh Allah ketika Allah menciptakan aras, maka Allah mengatakan Allah 'alal 'arsy istawa. Apakah Allah berada di atasnya? Apakah Allah duduk? Apakah Allah begini? Ada nggak ceritanya itu di Al-Quran? Nggak ada. Ya nggak usah diceritain. Nggak usah didetilin. Ya. Tetapi ketika manusia menghayalkan Allah dengan keadaan manusia, lalu dia tolak tuh ayat Al-Quran. Karena apa? Karena dia mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan kesyirikan itu poinnya ada dua. Kesyirikan itu poinnya ada dua. Yang pertama adalah tasbihul khaliq bil makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tadi Allah berdiri atau Allah berada di aras. Oh berarti Allah Allah butuh aras. Karena ketika seseorang itu punya rumah berarti dia butuh rumah. Oh, berarti apa? Dia menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dia menyerupakan Khalik dengan makhluk. Itu satu. Yang kedua, menyerupakan makhluk dengan Khalik. Menyerupakan makhluk dengan Allah. Orang dianggap sempurna, nggak ada salahnya. Ya tadi, Nabi Isa dianggap Tuhan. Berarti menyerupakan makhluk dengan Allah. Bosnya bilang, kamu nggak usah sholat Jumat. Kalau kamu sholat Jumat, saya pecat. Lalu dia mengatakan, bos saya inilah yang memberi saya rezeki. Kalau saya sampai menolak dia, saya dipecat. Itu namanya apa? Tasbihul makhluk bil khalik. Menyerupakan makhluk dengan khalik. Ya karenanya dalam masalah gaib, jangan diperinci. Jangan didetilkan. Kalau didetilkan, maka akan terjadi kerusakan. Karena nggak bisa dibuktiin. Ya kalau bisa dibuktiin, enak ya. Kita tinggal nanya, kita datang ya. Karena di sini di dalam masalah sifat-sifat Allah, zat-zat Allah, kita hanya berhenti di mana berhentinya Al-Quran. Di mana Al-Quran bercerita, maka kita terima. Sebagaimana As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Jahal bilang, Abu Bakar, itu sahabatmu itu gila. Kenapa gila? Dia bilang dia berjalan dari Mekah ke Palestina.
dalam satu malam. Kemudian dicerita naik ke atas langit, ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang cerita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau dia yang bercerita lebih dari itu pun saya percaya. Ya apa? Karena bagi dia nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipikirin, dipercaya saja, ya sudah. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi kalau ada orang mikirin begitu, itu namanya berpikir pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan katsiran, mengingat waktu juga Pak Ustaz sudah lebih dari 20 menit dari Syurul. Nah. Sebagian jemaah kita akan melakukan sholat isyraq. Kami ucapkan terima kasih, semoga ilmu yang Pak Ustaz sampaikan menjadi amal jariah kebaikan dan juga bisa kita sama-sama amalkan. Terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir di masjid maupun yang mengikuti kajian via online. Semoga kajian-kajian berikutnya juga kita bisa ikuti dan kita amalkan. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mohon izin, Li.